Ini adalah cara untuk membeli saham pada saat market sedang merah atau turun. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan menjelaskan tentang gimana caranya untuk melakukan pembelian saham di kondisi market yang sedang kurang baik atau sedang bearish ya, atau sedang turun. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul di IG gue ataupun di YouTube gue. So gue buatin videonya kali ini untuk kalian, semoga bisa bermanfaat. Dan juga gue mau ingetin sebelum kita mulai teman-teman ya, kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek yang namanya Ajaib. Bisa ke website aja langsung di ajaib.co.id, atau kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store maupun App Store kalian ya. Kalian tinggal download aplikasi Ajaib. Ajaib ini merupakan sekuritas yang mana dia memiliki user friendly yang sangat bagus, kemudian juga biaya yang sangat murah ya, terus sangat efektif dan efisien, tradingnya jadi gampang. Kemudian juga ini sangat aman karena terdaftar di OJK dan juga diawasi tentunya oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Jadi dia sangat-sangat aman. Dan ngomongin Ajaib ya, Ajaib ini lagi ada campaign buat kalian para investor baru nih ya, karena Ajaib ini tentunya sangat mendukung yang namanya investor baru ya. Ajaib lagi mengadakan campaign yang namanya Ajaib Sign Up bonus teman-teman ya, dan itu diadakan dari tanggal 9 Mei 2022 sampai tanggal 3 Juni 2022 ya. Caranya gampang banget teman-teman, kalian tinggal daftar aja ya melalui Ajaib ini, daftar Ajaib, bikin rekening Ajaib, dan jangan lupa pada saat daftar kalian menggunakan kode mulai ya, dan ketika kalian pakai kode tersebut kalian berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebanyak 50.000 ya. Itu caranya gampang, kalian tinggal daftar terus kalian selesaikan verifikasinya, deposit 100.000, terus kemudian kalian beli saham seharga 100.000, maka cashback kalian itu bisa masuk ke esokan harinya ya. Jadi H+1 masuk ke kalian itu cashbacknya ke akun kalian berupa buying power. Maksimalnya itu masuknya itu jam 7 malam keesokan harinya. Kalau libur berarti besoknya lagi. Jadi pokoknya itu harus hari biasa ya. So jangan sampai ketinggalan, ini sangat menguntungkan banget buat kalian, terutama untuk kalian investor baru ya. Dan hari ini seperti biasa tadi gue bilang, gue mau ngejelasin gimana caranya untuk membeli saham di kondisi market yang kurang enak ya. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, kondisi market saham itu tidak bisa kita tebak ya. Tidak bisa selalu yang kita bilang itu kondisinya pasti bagus. Kadang-kadang ada kondisi yang mana itu sangat jelek ya. Dimana misalnya kalau misalnya marketnya itu sedang crash ya, ada financial crisis, itu kadang-kadang market itu bisa berada di trend bearish yang cukup panjang. Dan pada saat trend bearish yang cukup panjang ini, kadang-kadang kita bingung juga gimana kita untuk bisa membeli sahamnya ya. So hari ini gue mau ngasih tau kalian 3 tips teman-teman ya, gimana caranya kalian bisa membeli saham pada saat marketnya sedang bearish. Yang pertama, gue akan ngomongin tentang kesadaran kalian, gimana kalian bisa sadar bahwa market ini sedang bearish. Jadi kalian harus tahu dulu market ini sedang bearish apa enggak, itu yang pertama ya. Yang kedua, berapa banyak saham yang boleh kalian beli pada saat market itu sedang bearish ya. Jadi ini ngomonginnya tentang money management tentunya. Dan yang ketiga, di harga berapa itu kalian boleh beli sahamnya ya teman-teman. Jadi itu tempatnya, yang ketiga ini lebih ke entry-nya ya. Jadi entry yang tepat itu untuk di market bearish itu seperti apa. Jadi gue akan ngasih tahu 3 hal ini, tapi seperti biasa gue akan bahas 3 hal ini di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang kalian bisa melihat gue lagi pakai TradingView. Ini adalah charting tools teman-teman ya, yang mana ini bisa menjadi standar charting tools dari si Ajaib ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek Ajaib, dan kalian bisa langsung menikmati charting tools yang luar biasa enak ini, bekerja sama dengan TradingView, dan chartingnya enak banget ya. Dan hari ini gue akan bahas konten yang tadi gue bilang, gimana caranya untuk membeli saham ya ketika kondisi marketnya itu lagi nggak enak atau lagi bearish ya. Seperti itu. Seperti yang kalian tahu nih ya, baru-baru ini ya, dari minggu lalu ya kalau nggak salah, itu teman-temannya market itu lagi crash-crashnya teman-temannya, lagi melakukan adanya tekanan seller tuh yang luar biasa ya, karena faktor makronya juga ya, dari globalnya itu juga semuanya turun ya, dari indeks US juga pada turun ya, Nasdaq turun, Dow Jones turun, semuanya turun ya, dan itu berdampak juga ke IHSG kita yang tergerus juga cukup dalam ya. Dan ini menyebabkan market panik ya, dan bilang ini mini crash ya, atau sedang ada financial crash segala macam gitu. Dan itu juga ngelit ke keadaan di mana kondisi market menjadi lebih bearish kayak gitu. Oke.
Dan gua hari ini mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk ngebeli saham pada saat kondisi lagi kayak begitu gitu ya, lagi bearish intinya, lagi turun ya. Gimana caranya? Gua akan bagi itu menjadi tiga hal penjelasan, tips buat kalian gitu ya. Yang pertama, teman-teman kalian harus sadar dulu nih ya, kondisi marketnya itu memang sedang bearish ya. Kalian harus tahu dan sadar dulu bahwa kondisi marketnya ini sedang bearish. Nah, cara sadarnya gimana? Kalian tuh cara taunya gimana market itu sedang bearish ya? Ada dua tipe teman-teman market yang bisa dikatakan bearish. Yang pertama itu adalah market bullish yang baru transisi atau baru yang tadinya bullish terus baru berubah ke bearish. Kalian harus tahu tuh ya ancang-ancangnya seperti apa. Dan yang kedua ya marketnya memang sudah bearish, sudah menunjukkan bearish yang sangat kuat kayak gitu. Jadi ada dua tipe market. Yang pertama ingat tadinya tuh bullish terus tiba-tiba dia sudah berubah menjadi bearish. Yang kedua itu memang sudah bearish dari kemarin-kemarin gitu ya. Yang pertama gue mau bahas dulu yang dari bullish ke bearish itu gimana. Nah ini contohnya di Telkom teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya Telkom tuh wih bagus ya, naik teman-teman, naik ya. Ini trennya tuh lagi up teman-teman. Tapi kalian harus sadar kalau kita tarik trend line ini dia sudah patah teman-teman ya. Harga itu sudah patah dan sudah menembus ke bawah nih, gue remove dulu. Sudah menembus ke trend line trend line bullishnya tuh ya. Sudah break ke bawah bahkan sampai ke 4120 kayak gitu ya. Dan tiba-tiba dia bisa recover lagi, naik lagi teman-teman. Tetapi pada saat naik dia begitu kena ke trend line-nya dia dipantulin lagi ke bawah dan tetap bertahan di bawah trend line bullishnya itu ya. Itu artinya apa? Sudah ada tanda-tanda atau signals bahwa trend bullishnya ini sudah mulai lemah dan sudah mulai berganti ke bearish ya. Taunya dia nanti bakal konfirmasi dia bearish tuh gimana? Ini low-nya ini di 4120 akan di break teman-teman ya, di break dan itu akan menyebabkan dia bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi dia begini, terus dia naik begini, terus dia kemudian begini ya. Kurang lebih bentuk marketnya nanti begitulah ya. Seperti ini ya intinya. Nah, ini pertama kalian harus sadar dulu. Jadi kalau misalnya nanti nih kalian ngelihat nih gambar ini trennya bullish terus tiba-tiba ada yang patah. Nah, itu kalian sudah mulai hati-hati dan warning. Oke? Seperti itu. Dan yang kedua adalah kondisi di mana marketnya itu memang sudah bearish dari kemarin-kemarin ya. Contohnya misalnya nih PTPP gitu ya. Nah, kalau PTPP ini kan kalian bisa lihat ya, ini memang sudah selalu membuat lower low ya, lower high ya, marketnya dari codingnya itu ya, ujung-ujungnya ini selalu membuat lebih rendah lagi, lebih rendah dan sekarang dia berada di bottomnya kayak gitu ya. Nah, ini memang sudah bearish dari sudah lama ya, dari Oktober 2021 tuh dia sudah mulai bearish kayak gitu ya. Kalian harus tahu ya, ciri-cirinya adalah dia membuat lower low dan juga lower high terus ya. Ini namanya lower high karena high di sini lebih rendah daripada sebelumnya, low di sini lebih rendah daripada low sebelumnya. High di sini lebih rendah, low di sini lebih rendah, high di sini lebih rendah dari ini. Pokoknya dia selalu membuat high sama low yang lebih rendah. Itu harap hati-hati ya. Kalian sudah harus tahu kalau misalnya seperti itu marketnya sedang bearish. Kalau market sedang bearish, otomatis kalian tidak bisa berekspek banyak ya, seperti itu. Oke? Jadi dua kondisi itu kalian harus tahu ya. Kalian harus sadar dulu nih ya. Sebelum kalian masuk, kalian harus tahu itu market bearish apa bullish. Seperti itu. Nah, sekarang gue mau coba ya Arto nih ya, Arto ya. Kalau menurut kalian bisa komen di bawah ya, kondisi kayak begini ya. Ini marketnya apa gitu ya. Ini kalau misalnya kalian buat ngetes kalian aja ya, kalau kondisi Arto kayak begini nih. Ini marketnya lagi bullish apa lagi bearish ya. Kalian bisa komen aja di bawah supaya kalian bisa sama-sama belajar ya, seperti itu. Nah, terus itu dari kondisi seperti itu ya, kalian sudah harus tahu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, gue mau ngasih tau kalian ya, sebelum yang kedua kan tentang money management nih ya. Otomatis kalian akan gue sharing gimana atau seberapa banyak saham yang boleh kalian beli nih pada saat marketnya itu bearish ya, untuk dari segi money management supaya aman. Tapi gue mau ngasih tau dulu satu hal teman-teman, yaitu tentang exitnya dulu ya. Jadi gini loh, kalau misalnya marketnya sedang bearish ya, tentunya kalian jangan terlalu muluk teman-teman ya. Jangan terlalu kalian lagi marketnya bearish gini, TP-nya itu atau target profitnya kalian pengen 30%, pengen segala macam. Itu terlalu muluk ya. Karena apa? Karena kalau pada saat market bearish ya, kalian itu hanya bisa ambil pendek-pendek ya teman-teman, seperti itu. Kenapa gue bilang kayak begitu? Contohnya di Wika nih teman-teman ya. Ini market sedang bearish. Kalian beli di sini gitu ya. Kalian bisa beli, misalnya beli di sini terus dia naik misalnya. Nah, pada saat naik, ini kan dia banyak tahanan ke atas ya, yang nahan harga supaya nggak ke atas ya.
Dari moving average-nya ya dia nahan, kemudian dari area supply-nya juga itu banyak yang nahan. Jadi target profit kalian kalau kalian beli paling cuma bisa sampai sini ya, yaitu sekitar 9% sampai 9,95. Ya kita sih pengennya sampai atas sini ya harganya, cuman kan itu agak-agak susah gitu teman-teman, yang nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kalau marketnya lagi bearish, lagi jelek, kalian target profitnya itu otomatis harus bisa disesuaikan lebih rendah ya. Target profit lebih rendah bukan berarti risk rewardnya itu kalian juga acak-acakan ya, enggak ya, bisa disesuaikan supaya hasilnya bisa lebih bagus juga, seperti itu. Nah sekarang berapa banyak ya yang bisa kalian beli ya. Jadi gini, kalau dari segi duit teman-teman ya, ini gue akan sharing nih dari segi duit. Misalnya kalian punya modal itu sekitar 50 juta ya, 50 juta ya. Ini modal kalian nih ya. Yang bisa kalian pakai itu berapa sih untuk beli saham di kondisi bearish ya. Kalian harus bisa bagi ini menjadi 5 bagian ya. Jadi kalian bagi 10 juta 10 juta sampai 5 kali ya kan. Jadi total 50 juta. Jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi ada 5 10 jutanya. Nah, kalian hanya boleh pakai satu-satu ya. Kenapa kok bolehnya cuma pakai 10 juta sekali beli? Karena sisa 10 jutanya lagi atau 40 juta lainnya itu untuk backup kalian untuk averaging namanya ya. Karena kalau misalnya marketnya bearish itu kita butuh kekuatan untuk yang namanya averaging. Tentunya dengan pilihan saham yang nggak boleh sembarangan juga ya. Itu. Jadi untuk berapa banyaknya kalian boleh 1/5-nya dulu ya dari modal kalian. Kalau misalnya 50 juta ya berarti 10 jutanya dibagi ada 5 gitu ya. Jadi 50 jutanya dibagi 5. Kalau modal kalian 20 juta misalnya, ya kalian bagi 5 aja jadi 4 juta gitu ya. Sekali masuk 4 juta, 4 juta, 4 juta. Ini sudah sangat-sangat menurut saya tuh aman kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat nanti kalian mau averaging gitu ya, kalian sudah beli nih misalnya di harga, kalian beli di BCA nih ya, saham BBCA misalnya. BBCA kalian misalnya beli, kita coba lihat ya saham BCA sekalian ya. Misal kalian beli BCA di harga 7.275 gitu ya. Kalian beli BCA di harga 7.275 tuh ya. Beli 10 juta ya misalnya. Dia kena crash lagi, dia turun lagi teman-teman. Turun lagi sampai ke level harga 7.000 misalnya ya. Ke harga 7.000. Nah, di 7.000 ini kalian bisa averaging ya. Nah, averagingnya ini kalian lihat kalau misalnya kalian beli 10 juta, teman-teman, di sini kalian bisa beli 10 juta juga supaya dapat averagingnya 7.000 ditambah 7.275 dibagi 2. Jadi sekitar 7.100-an lebih gitu ya. Jadi kalian bisa dapat averaging dari 2 ini 7.120 ya, let's say segitulah ya. Kalian bisa dapat average harga segini. Ternyata nih ya, dia turun lagi teman-teman ya. Dia bisa turun lagi sampai ke level langsung ekstrim 6.500 gitu ya. Dia langsung ketarik lagi ke 6.500. Nah, 6.500 ini kalian boleh beli berapa lagi? Karena ini kalian sudah beli 10 juta di sini dan 10 juta di sini, totalnya kan jadi 20 juta. Tentunya kalian harus beli 20 juta di sini ya, 20 juta. Ya, 20 juta. Kemudian biar bisa dapat 6.500 ditambah terus dibagi 2 ya. Jadi ini kan sekitar harganya itu kalian bisa dapat di 6.800-an ya, 6.800-an. Kurang lebih seperti itu average harga kalian. Nah, gitulah cara average-nya tuh seperti itu. Dan nanti sisa 10 juta kalian bisa buat untuk average lagi seperti itu. Jadi itulah gunanya kalian bagi posisi ini menjadi 5 bagian ya, seperti itu. Itu menurut saya adalah money management yang paling aman. Oke, seperti itu ya. Dan itu adalah cara seberapa banyak kalian boleh beli. Dan sekarang gimana cara nentuin tempat belinya tuh di mana atau entry-nya tuh di mana yang paling bagus ya. Oke, untuk entry dalam kondisi bearish, yang pertama kalian harus paham dulu tentang konsep yang namanya supply and demand, teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu, lihat di tempat harga bertumpuk ya, seperti itu. Yang pertama, kalau misalnya di kondisi sekarang, ini kan dia lagi di tempat harga bertumpuk nih ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini harga bertumpuk. Berarti ini namanya dia lagi berada di area demand, teman-teman ya. Dan kalau di area demand, itu biasanya dia tendensinya mantul. Karena bisa kalian lihat ya, pada saat BCA menuju sini pertama kali, 725 langsung tiba-tiba mantul ke atas, ke 7.600, terus dia turun lagi. Nah, sekarang dia sudah di retest lagi. Apakah dia bakal nahan? Saya rasa enggak. Saya rasa dia akan jebol. Nah, kalau jebol ke bawah, dia bisa mau kemana larinya? Kalian lihat di sebelah kirinya di harga bertumpuk berikutnya adalah yang ada di sini ya. Nih, yang kecil di sini nih. Ini harga bertumpuk berikutnya. Ya, jadi kalian bisa taruh buy berikutnya tuh di daerah sini. Ya, jadi jangan turun sedikit kan langsung buy, turun sedikit langsung buy. Enggak, tungguin aja sampai ke daerah bertumpuk berikutnya. Jadi di sini kalian bisa beli lagi di harga
6.750 sampai 6.900 kalian bisa beli lagi. Kalau dia turun lagi di mana? Di sini area bertumpuk berikutnya ya. Nah, di sini. Jadi kalian bisa buy lagi di angka ini nanti ya. Jadi di angka 6.450 sampai 6.550. Dia turun lagi ke area bertumpuk berikutnya yaitu di sebelah sini, teman-teman ya. Jadi belinya itu seperti itu ya. Di harga 5.990 sampai 6.150. Jadi itu adalah cara untuk kalian tuh belinya begitu ya. Atau yang kedua, kalian bisa melihat ke volume yang paling besar pada saat sebelum-sebelumnya. Jadi gini contohnya. Sekarang kondisinya harga di level ini. Berarti level yang sama itu adalah sampai ke daerah sini nih ya. Sampai ke harga-harga di sini ya. Nah, kalian lihat di sini tuh ada volume yang lebih signifikan enggak, yang signifikan enggak? Oh, ada nih, yaitu di sini nih di tanggal 13 Oktober, yaitu di bawah sini. So, kalau di sini kalian lihat badannya, oh ternyata yang ini. Yang ini kalian bisa kurungin seperti ini ya. Dan kalian bisa ambil ini sebagai acuan juga ya. Terus kalau dia bisa break lagi ke bawah, berarti di level-level sini ya. Di level-level sini kalian lihat lagi volume yang kira-kira tuh lebih tinggi lagi gitu ya. Oh, ternyata nih di sini nih, di bagian sini. Ini volumenya tinggi dan ini kebetulan sudah sama dengan level yang kita garis ya. Yang sebelah sini volume ini dengan candle ini itu sama levelnya. Terus di sini ada lagi nih, ya ini volumenya gede juga nih. Yang sebelah sini tanggal 27 Mei nih, yang di sebelah sini. Ini kalian bisa ambil juga sebagai acuan begini ya. Kalian juga bisa ambil sebagai acuan kayak begini. Ya ini jadi ini areanya jadi lebar ya. Jadi anggap aja dua area seperti ini. So, kalau dia harga sampai sini kemungkinan ini bisa menahan seperti itu ya. Ingat caranya itu mudah sekali, simple. Tinggal cari harga bertumpuk sebelumnya, itu merupakan area demand yang mana kalau harga kena area demand tersebut itu bisa menjadi price reversal zone atau harganya bisa balik arah. Sehingga kalian bisa menempatkan posisi buy kalian di sebelah sana. Oke? Jadi itu adalah ketiga hal yang kalian bisa gunakan tipsnya untuk membeli saham di saat kondisi lagi bearish ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian apa yang gue sharing dan bisa langsung kalian praktekkan. Oke, ini aja yang mau gue sharing. Semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang gimana caranya untuk membeli saham di market yang sedang bearish. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa langsung praktekkan di dalam trading kalian supaya bisa menjadi manfaat tentunya ya. Tapi sekali lagi gue mau ngingetin teman-teman, buat kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib, bisa langsung ke websitenya di ajaib.co.id atau kalian bisa langsung daftar atau download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian, kemudian langsung daftar. Pakai kode unik gue yaitu claim715 ya, atau kalian bisa pakai kode mulai buat kalian ikutin campaign bonus, sign up bonus dari Ajaib dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 3 Juni 2022 ya. Dan juga teman-teman, buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau tidak dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai karena itu adalah penipuan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, forex, dan juga kripto, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.